Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Gloria Natalia Sinurat dengan NPM C1C023121 dari kelas 5E angkatan 2023 Universitas Bengkulu. Di sini saya ingin menyampaikan hasil dari pembelajaran saya pada bab 7 mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan yang berjudulkan Transaksi Entitas Induk dan Entitas Anak pada Jenis Utang. Nah, sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan saya, Ibu Indah, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Nah, pertama-tama dalam materi ini, kita harus mengetahui dulu apa itu konsep dasar dari eliminasi transaksi utang. Nah, pada prinsip konsolidasi, entitas induk atau yang kita sebut dengan entitas atau kita singkat menjadi EI, itu dan entitas anaknya atau kita sebut menjadi EA dipandang sebagai satu kesatuan ekonomi, di mana dapat terjadinya transaksi internal, yaitu semua transaksi utang piutang, pendapatan, dan beban bunga antara EI dan EA harus dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian karena tidak mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal. Karena harus kita ingat kembali pada prinsip konsolidasi, yaitu pada entitas induknya dan entitas anak pada nyatanya adalah satu kesatuan ekonomi. Nah, kenapa harus kita lakukan eliminasi tersebut? Nah, tujuan dari eliminasi ini sendiri adalah menghindari terjadinya penggandaan atau double counting baik pada aset piutang dan kewajiban utang. Nah, serta pendapatan dan beban sehingga laporan konsolidasinya hanya mencerminkan transaksi dengan pihak luar atau pihak non-afiliasi. Nah, untuk transaksi utang biasa atau non-obligasi pada contohnya adalah entitas induk yang memberikan pinjaman kepada entitas anak, maka akun yang timbul pada entitas induk adalah piutang dan pendapatan bunga. Sedangkan pada entitas anaknya akan muncullah akun utang dan beban bunga. Nah, ada proses eliminasi di sini, di mana terdapat dua eliminasi, yaitu eliminasi saldo piutang dan utang. Selanjutnya adanya eliminasi pendapatan bunga dan beban bunga. Dengan ada selanjutnya transaksi obligasi antara entitas induk dan entitas anak, di mana transaksi ini dapat terjadi dengan dua cara, yaitu pertama pembelian langsung dari afiliasi atau satu kesatuan ekonomi tadi, yaitu entitas induk membeli obligasi yang diterbitkan oleh entitas anak, atau bisa pula dengan pembelian dari pihak non-afiliasi atau pihak eksternal, di mana entitas induk membeli obligasi entitas anak dari investor eksternal ataupun sebaliknya. Nah, adanya pula pembelian langsung dari afiliasi dengan pada nilai parnya dengan kondisi di mana harga pembelian sama dengan harga par obligasi, di mana eliminasinya akan muncul akun investasi pada obligasi pada pihak pembeli dan juga utang obligasi pada pihak yang atau dengan utang obligasi yang diterbitkan. Nah, akan muncul pula akun pendapatan bunga dengan beban bunga, ada pula piutang bunga dan utang bunga jika ada. Nah, selanjutnya akan ada bukan pada nilai par atau itu dibeli secara diskon atau premium, di mana harga pembeliannya tidak sama dengan nilai parnya akibat adanya perbedaan tingkat kupon dan bunga pasar, di mana konsepnya adalah pada diskon obligasi akan diterbitkan di bawah nilai par dengan diamortisasi meningkatkan beban bunganya, sedangkan pada premium obligasi itu diterbitkan di atas nilai parnya dengan diamortisasikan mengurangi beban bunga, di mana untuk eliminasinya akan muncul investasi pada obligasi dan juga utang obligasi, selanjutnya diskonto atau premium yang belum diamortisasi, dan juga pendapatan bunga dan juga beban bunga setelah terjadinya amortisasi. Selanjutnya adanya pembelian dari pihak non-afiliasi atau dengan pada harga sama dengan nilai tercatat, di mana eliminasinya sama dengan pembelian langsung dari afiliasi. Selanjutnya ada pada harga
yang tidak sama dengan nilai tercatat, di mana konsep keuntungan atau kerugian dari penarikan obligasi tersebut adalah bila keuntungan itu berarti harga belinya lebih rendah daripada nilai tercatatnya. Sedangkan kita akan mengalami kerugian jika kita membelinya dengan harga beli yang lebih daripada nilai tercatat. Nah, pencatatannya pada entitas induk adalah keuntungan atau kerugian diakui dalam ekuitas melalui penyesuaian investasi pada entitas anak. Selanjutnya adanya diamortisasi selama sisa umur obligasi. Nah, untuk eliminasinya akan muncul investasi pada obligasi dan juga utang obligasi. Selanjutnya munculnya keuntungan atau kerugian penarikan obligasi yang diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian. Dan terakhir yaitu penyesuaian untuk amortisasi keuntungan atau kerugian di periode berikutnya. Selanjutnya adanya prosedur eliminasi dan kertas kerja konsolidasi, di mana langkah-langkahnya adalah pertama kita menghitung bagian laba dan ekuitas, di mana tentukan bagian dari entitas induk dan kepentingan non pengendali dalam laba dan ekuitas entitas anak. Selanjutnya adanya jurnal eliminasi dasar, di mana kita membuat eliminasi investasi awal, bagian laba dan dividen. Selanjutnya adanya jurnal eliminasi transaksi utang atau obligasi di mana kita menghilangkan akun-akun terkait transaksi internal. Selanjutnya, kita menyiapkan kertas kerja yang digabungkan dengan laporan antara entitas induk dan entitas anak dengan mengaplikasikannya pada jurnal eliminasi. Dan selanjutnya kita haruslah menyusun laporan keuangan konsolidasian berdasarkan kertas kerja yang telah disesuaikan. Dan yang perlu diingat adalah eliminasi yang dilakukan setiap periode selama transaksi masih berdampak, dan amortisasi pada masa diskon atau premium dan keuntungan atau kerugian penarikan obligasi itu mempengaruhi laba periodik. Nah, di sini saya sudah punya soal komprehensif yang sudah membahas seluruh materi penjurnalan, sehingga kita jauh lebih paham lagi materi yang ada di dalam bab 7 ini, di mana itu perusahaan yang berlaku adalah PT Andalas dan juga PT Nusantara, di mana PT Nusantara adalah entitas induk yang membeli 75% saham dari PT Andalas, sehingga dia memiliki PT Andalas sebagai entitas anak dan PT Nusantara sendiri sebagai entitas induk dengan harga 900 juta dan nilai wajar KN-nya atau KN-nya itu adalah 300 juta. Dengan nilai buku pada PT Andalas sendiri, saham biasanya senilai 800 juta dan saldo labanya senilai 400 juta. Nah, di sini adanya transaksi selama tahun 2020, yaitu adanya pinjaman langsung pada 1 Juli 2020, di mana PT Nusantara meminjamkan 200 juta kepada PT Andalas dengan bunganya 6% per tahun yang dibayarkan secara semesteran. Penerbitan obligasi oleh entitas induk yang dimana obligasi tersebut dibeli oleh entitas anak. Pada 1 Juli 2020, PT Nusantara menerbitkan obligasi nilai parnya senilai 500 juta dengan tingkat kuponnya 8% yang jatuh tempo dalam 5 tahun. Di mana PT Andalas telah membeli 40% obligasi ini pada harga 490 juta pada masa diskon. Karena kan nilai obligasi itu adalah 500 juta untuk parnya, namun PT Andalas sendiri membeli senilai 490 juta dengan diskon. Tingkat bunga pasarnya waktu itu adalah 8,5%. Pembelian obligasi entitas anak oleh entitas induk dari non-afiliasi terjadi pada 31 Desember 2020, di mana PT Nusantara membeli 50% obligasi yang diterbitkan oleh PT Andalas dari pihak non-afiliasi pada harga 255 juta dengan nilai tercatat obligasi PT Andalas saat itu adalah 250 juta. Dengan laba dan dividen, PT Andalas melaporkan adanya laba bersih senilai 200 juta pada tahun 2020 dan telah membayarkan dividen sebesar 50 juta. Nah, di sini saya sudah membuat rincian apa saja jurnal yang akan dibuat pada ini, di mana pencatatan pertama kita adalah
transaksi pinjaman langsung yang terjadi pada 1 Juli tadi, di mana PT Nusantara selaku pemberi pinjamannya itu pada 1 Juli mencatat adanya piutang usaha sebesar 200 juta dengan akun kreditnya adalah kas. Nah, di sini dia pada debit membuat piutang usaha pada PT Andalas sebesar 200 juta pada kas 200 juta. Selanjutnya, adanya pengakuan bunga oleh PT Nusantara pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu piutang bunga sebesar 6 juta dengan pendapatan bunganya sebesar 6 juta. Ada pula PT Andalas selaku penerima pinjamannya, dia memiliki penerima pinjaman, dia memiliki pada tanggal 1 bulan 7 itu dia sudah mencatat dan mengakui adanya kas yang diterima sebesar 200 juta dan menerbitkan adanya utang usaha sebesar 200 juta. Dan pada 31 Desember dia mengakui adanya pengakuan bunga, yaitu beban bunga sebesar 6 juta, di mana perhitungannya adalah 200 juta dikalikan dengan 6%, dikalikan lagi dengan 6/12, yaitu 6 juta, dengan utang bunganya sebesar 6 juta. Selanjutnya adanya transaksi obligasi masa diskon, di mana ini diterbitkan oleh entitas induk yang dibeli oleh entitas anak. Pada 1 Juli 2020, PT Nusantara dia mencatat adanya kas sebesar 490 juta dan juga diskon obligasinya sebesar 10 juta, di mana dia juga pada kreditnya menuliskan utang obligasi sebesar 500 juta, di mana dia menjual obligasi itu dengan nilai par 500 juta, namun dia memberikan diskon sebesar 10 juta dengan kasnya yang dia terima sebesar 490 juta dari entitas anak atau PT Andalas. Nah, di sini adanya pengakuan bunga dan amortisasi diskon oleh PT Nusantara pada 31 Desember 2020, yaitu beban bunganya sebesar Rp20.823.314 dan utang bunga sebesar 20 juta di kredit, dan juga diskon obligasi sebesar Rp823.314. Nah, pada PT Andalas dia yang telah membeli obligasi itu sebesar 40%. Pada saat pembelian obligasi dia mencatat pada 1 Juli investasi pada obligasi sebesar 196 juta dan kas pada kreditnya sebesar 196 juta. Selanjutnya adanya pengakuan bunga dan amortisasi yang dilakukan oleh PT Andalas pada tanggal 31 Desember 2020, itu piutang bunga sebesar 8 juta dan juga investasi pada obligasi sebesar Rp329.326. Adanya pendapatan bunga sebesar Rp8.329.326. Mohon maaf, tunggu sebentar. Selanjutnya adanya transaksi obligasi, yaitu pembelian dari pihak non-afiliasi oleh entitas induk atau PT Nusantara, di mana PT Nusantara membuat pencatatannya 31 Desember, yaitu investasi pada obligasi sebesar 255 juta dan juga pengeluaran kas di kredit yaitu sebesar 255 juta. Selanjutnya adanya jurnal metode ekuitas pada PT Nusantara, di mana dia membuat akuisisi awal pada PT Andalas itu, di mana pada tanggal 1 Januari 2020 dia mencatat investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta dan juga kas yang dikeluarkan sebesar 900 juta untuk membuat akuisisi awal itu. Selanjutnya adanya pengaruh laba dengan adanya investasi pada PT Andalas pada tanggal 31 Desember yang dicatatnya dengan investasi pada PT Andalas pada debit yang senilai 150 juta dengan bagian labanya pada PT Andalas di kredit sebesar 150 juta. Selanjutnya adanya pengaruh dividen. Nah, di sini adanya pengaruh dividen yang dicatatkan sebesar pada 31 Desember 2020 dengan nilai kasnya adalah 37,5 juta
dengan investasi pada PT Andalas sebesar 35,7 juta. Di mana adanya pengaruhan kerugian penarikan obligasi yang dicatatkan pada 31 Desember pula, yaitu sebesar kerugian penarikan obligasi yaitu 3,75 juta dengan investasi pada PT Andalas sebesar 3,75 juta. Di mana selanjutnya adanya jurnal eliminasi konsolidasi, yaitu jurnal awal eliminasi investasi dan ekuitas awal yang dicatatkan pada 31 Desember 2020, di mana di debit dia mencatat saham biasa PT Andalas senilai 800 juta dengan saldo labanya PT Andalas sebesar 400 juta. Lalu adanya investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta dengan kepentingan non pengendali di kredit pula sebesar 300 juta. Selanjutnya ada eliminasi pinjaman langsung, di mana pada 31 Desember dicatatkan adanya utang usaha pada PT Andalas sebesar 200 juta dengan menerbitkan piutang usaha oleh PT Nusantara sebesar 200 juta. Selanjutnya ada pendapatan bunga oleh PT Nusantara sebesar 6 juta dengan beban bunganya sebesar 6 juta. Nah, ada pula utang bunga oleh PT Andalas sebesar 6 juta dan juga piutang bunga oleh PT Nusantara sebesar 6 juta. Selanjutnya adanya eliminasi transaksi obligasi atau pembelian langsung sebesar 40% tadi. Nah, utang obligasi PT Nusantara sebesar 200 juta di debit dengan investasi pada obligasinya di kredit sebesar 196.329.326 dengan diskon obligasinya sebesar 3.670.674 rupiah. Dengan adanya pendapatan bunga PT Andalas sebesar 8.329.326 rupiah dan pada bagian kreditnya itu beban bunga PT Nusantara sebesar 8.329.329 rupiah. Selanjutnya ada juga dia melakukan pencatatan utang bunga pada PT Nusantara sebesar 8 juta dan juga dia menerbitkan pencatatan pada bagian kredit piutang bunga pada PT Andalas sebesar 8 juta. Dan selanjutnya adanya eliminasi transaksi obligasi pada pembelian non-afiliasi sebesar 50% tadi. Pada 31 Desember, dia mencatat adanya utang obligasi oleh PT Andalas sebesar 250 juta dengan kerugian penarikan obligasi sebesar 5 juta dengan investasi pada obligasinya sebesar 255 juta yang dicatat pada bagian kredit. Nah, terakhir adanya eliminasi bagian laba dan dividen, di mana 31 Desember 2020, bagian laba dari PT Andalas mencatat adanya 146,25 juta bagian kredit dengan kepentingan non pengendalinya di bagian kredit pula sebesar 48,75 juta. Nah, adanya di bagian kredit yaitu dividen sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalas sebesar 108,75 juta, dan juga kepentingan non pengendali sebesar 36,25 juta. Baiklah. Mohon maaf, tunggu sebentar. Apa ini sudah semua ya? Nah, di sini saya ingin mengingatkan sekali lagi, kita harus mengerti prinsip dari debit kredit dengan akun yang kita harus catat. Nah, pada eliminasi kita harus selalu mengeliminasi akun-akun yang saling berlawanan antara induk dan anak perusahaan. Dan adanya metode ekuitas pada bab ini yaitu jurnal metode ekuitas yang memengaruhi akun investasi dan laba dari perusahaan, di mana juga ada pencatatan kepentingan non pengendali, di mana itu selalu dialokasikan secara proporsional berdasarkan kepemilikan non pengendali. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dalam penyampaian yang sudah saya sampaikan. Saya mohon pamit undur diri. Terima kasih semuanya.